Cerita dimulai dari Boruto berhasil menemui monster yang bisa berubah wujud dengan mata Rinne Sharingan-nya. Saat itu di samping Boruto sudah terjadi pertarungan besar antara Guy dan yang lainnya menghadapi sang Otsutsuki, tapi Boruto melakukan hal yang berbeda. Dia berhasil menemukan sesuatu yang dicari-cari oleh Guy dan yang lainnya. Saat itu Boruto berpapasan dengan monster kecil tersebut dan dia berkata, "Pantas saja aku tidak melihat Nue ada di sini. Ternyata kau yang mengalahkannya. Aku bisa tahu, kau sedang melakukan sesuatu di sini." Mendengar ucapan Boruto, monster aneh itu tiba-tiba bisa berbicara dan dia berkata, "Kau sepertinya cukup berani datang ke sini. Bukannya lebih baik kau lari? Aku kira kau tidak lupa dengan kondisimu saat terakhir kali bertemu denganku." Boruto yang mendengar itu membelah pedang Rikudo yang ada di tangannya menjadi dua batang besi yang panjang. Saat itu Boruto berkata, "Aku sedikit terkejut melihat kau bisa berbicara. Jujur, aku tidak tahu siapa kau ini, tapi aku bisa merasakan Otsutsuki itu sedang bertarung di sana. Tapi dengan melihat kau berhasil mengalahkan Nue, itu sudah menggambarkan kalau kau sangat berbahaya. Tapi ada apa? Mengapa kau tidak menggunakan kekuatan itu kepada mereka?" Monster aneh yang mendengar ucapan Boruto tidak berkata apapun, tapi tiba-tiba muncul peti mati dari belakang Boruto, dan Boruto terseret masuk ke dalam sana. Menyaksikan serangan kejutan kembali terjadi, Boruto langsung menggunakan ekor Kurama dan menghancurkan peti aneh tersebut. Saat itu Boruto melemparkan pedang Rikudo ke arah monster tersebut, tapi hal di luar dugaan terjadi. Besi yang dilemparkan Boruto menghilang begitu saja, tapi tidak lama setelahnya, besi tersebut muncul dari atas kepala Boruto, yang membuat dia kembali lagi menghadapi serangan kejutan. Tapi kini Boruto berbeda, dia langsung menangkap besi itu dengan mudah. Tidak lama setelahnya, Boruto langsung berkata, "Jadi ini kemampuanmu? Untuk ukuran kecil seperti ini, kau merepotkan, tapi sayang sekali, aku bisa tahu sekarang, dengan mataku, ternyata kau bisa membelah diri dan berubah menjadi monster ini. Keluarlah Otsutsuki tanpa wajah, kau tidak perlu menipuku." Tidak lama Boruto mengucapkan hal tersebut, benar saja, monster aneh itu berubah menjadi Otsutsuki tanpa wajah, dan kemudian dia berkata, "Kau orang pertama yang bisa tahu, dengan matamu, kau bisa menyadari kemampuanku, kau berhasil mengalahkan semua Otsutsuki yang ada, itu benar-benar menggangguku." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku senang kau keluar dari bentuk menjijikan itu. Mari kita lanjutkan lagi. Aku akan membalaskan dendam guruku yang telah kau bunuh." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya? Kau membenciku karena hal itu. Baiklah, aku kepikiran sesuatu yang bagus." Tidak lama Otsutsuki itu berkata demikian, tiba-tiba dari belakang Boruto muncul Sasuke yang sudah mati. Menyaksikan itu Boruto terkejut luar biasanya, dia tidak percaya apa yang dia lihat. Melihat ekspresi Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Mari kita lihat, seberapa tangguh kau berani melawan dewa sepertiku. Aku akan mengajari manusia kotor sepertimu arti dari sopan santun." Boruto yang mendengar itu kesalnya luar biasa. Dia langsung mengeluarkan Raiton di tangannya dan melumuri elemen tersebut ke pedang Rikudo yang ada di tangannya. Saat itu Boruto muncul secara cepat ke arah Otsutsuki itu, dan dia langsung hendak menusuk besinya. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Sasuke menahan tusukan Boruto dengan tubuhnya. Boruto yang menyaksikan itu kesal dan berkata, "Kurang ajar, kau melakukan ini kepada guruku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kau tidak belajar. Aku berbeda dengan mereka yang sudah kau lawan. Aku akan membuatmu gila dan mati dengan sendirinya. Itu lebih menarik." Tidak lama Otsutsuki itu berkata demikian, dia langsung menendang Sasuke yang ada di depannya, dan secara tidak langsung Boruto juga terdorong akibat hal itu. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto langsung hendak menyegel Sasuke agar dia tidak bisa bergerak. Dia menyiapkan jutsu penyegel dengan rantai besi yang keluar dari bawah tanah. Alhasil, Sasuke tidak bisa bergerak, tapi Otsutsuki itu dengan mudah menghancurkan rantai tersebut dengan cairan logam. Alhasil, Sasuke langsung mengeluarkan Chidori di tangannya dan mengarahkannya ke jantung Boruto. Menyaksikan hal tersebut, Boruto langsung menggunakan jutsu Myojinmon. Alhasil Sasuke langsung tertimpa dan tidak bergerak. Saat itu Boruto berkata, "Maaf paman, aku harus melakukan ini padamu. Aku benar-benar menyesal." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Kau hebat juga. Aku tidak ragu untuk memujimu.
Tapi aku bisa melihat dengan jelas kejiwaanmu sudah mulai pudar. Sebentar lagi kau akan mengalami depresi yang berat. Aku menantikannya. Boruto yang mendengar itu semakin marah. Dia langsung mengarahkan pedang Rikudo yang ada di tangannya ke arah Otsutsuki tersebut. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Pedang Rikudo itu langsung patah berkeping-keping, sehingga membuat Boruto terkejut dan tidak percaya. Menyaksikan kembali wajah Boruto, Otsutsuki itu berkata, "Sekarang kau sudah tahu seberapa jauh bedanya diriku dengan mereka yang sebelumnya kau lawan. Pedang bodoh yang kau pakai itu tidak ada gunanya sama sekali, itu hanya menghalangi pandanganku. Kalau begitu, mari kita mulai." Tidak lama berkata demikian, Otsutsuki itu menarik tubuh Sasuke yang masih tertimpa, dan menyiapkannya untuk melawan Boruto. Saat itu Sasuke menyiapkan segel jutsu di tangannya, dia mengeluarkan enton Kagetsuchi dan melemparkannya ke Boruto. Menyaksikan hal tersebut, Boruto langsung menyerapnya dengan karma, dan dia berkata, "Kau menjadikan guruku seperti binatang, kau membuatku kehilangan kesabaran." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari belakangnya sudah muncul Sasuke yang akan menusuk Boruto dengan pedangnya, tapi Boruto sudah bisa menyadari arah serangan tersebut. Dia langsung membuat perisai Uzuhiko, dan berhasil membuat Sasuke terlempar jauh darinya. Saat itu Boruto berkata, "Aku hanya ingin melawanmu, jadi jangan pengecut dan melakukan hal menjijikan seperti ini." Otsutsuki yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia langsung kembali membuat Sasuke muncul di depannya. Saat itu Otsutsuki berkata, "Sepertinya satu saja tidak menarik, aku akan membuat orang-orang itu kembali, mari kita lihat bagaimana kau mengatasinya." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, Madara kini kembali muncul dari bawah tanah di samping Sasuke. Menyaksikan itu Boruto kembali terkejut luar biasanya, dia tidak percaya hal ini kembali terjadi kembali. Tapi tidak lama kemudian, Naruto akhirnya tiba di belakang Boruto, dan dia langsung kaget saat melihat ada Sasuke dan Madara yang sudah mati. Saat itu, Naruto berkata, "Aku sebenarnya ingin bertanya padamu tentang ini Boruto, tapi aku berhasil menemukanmu dengan Sage Mode, jadi ini yang kau temui ya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Di mana Paman Shikamaru dan Sai beserta Mitsuki? Sepertinya dia tidak ada bersamamu." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Mereka berpencar, jadi jangan khawatir, kami sudah menyiapkan rencana, tapi aku tidak percaya melihat hal gila ini." Otsutsuki yang menyaksikan kehadiran Naruto berkata, "Ayah dan anak, sepertinya ini semakin menarik, aku tidak melakukan apapun, jadi jangan khawatir." Masih belum selesai Otsutsuki itu berkata demikian, tiba-tiba Bunshi Naruto muncul dari belakangnya dan langsung menghantamnya dengan Odama Rasengan. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Madara menahan serangan tersebut dengan Susanoo miliknya. Menyaksikan itu Naruto berkata, "Aku tidak percaya dia mengendalikan Sasuke dan Madara. Sial, jutsu macam apa yang dia gunakan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sebenarnya aku tidak mau kau datang ke sini ayah. Dia benar-benar berbahaya. Otsutsuki itu mempunyai kekuatan kejutan yang bisa membuat kita tiba-tiba terluka, jadi selalulah waspada." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Kau tidak perlu membuatku seperti orang lemah Boruto. Itu juga berlaku untukmu. Kalau begitu, mari kita mulai." Tidak lama Naruto berkata demikian, dia langsung menyiapkan Futon Rasen Shuriken di tangannya, dan beberapa saat kemudian Rasen Shuriken tersebut semakin membesar. Boruto yang menyaksikan itu langsung melumuri Rasen Shuriken Naruto dengan jutsu Raitonnya, sehingga terciptalah Futon Rasen Shuriken Raiton. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Mari kita mulai ayah. Ini mungkin kedengarannya menyedihkan, tapi ini harus kita lakukan. Aku akan langsung menghadapi Otsutsuki itu, dan sisanya, aku percayakan padamu ayah." Naruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan ikut perintahmu. Kalau begitu, ini adalah saatnya." Setelah mendengar ucapan dari Naruto, Boruto langsung mengeluarkan rantai dari bawah tanah, dan berhasil mengikat kembali Sasuke dan Madara. Naruto yang menyaksikan itu langsung melemparkan Rasen Shuriken-nya. Otsutsuki yang menyaksikan serangan tersebut ingin melakukan sesuatu, tapi Boruto langsung melemparkannya dengan Futon Repusho, sehingga menjauh dari Sasuke dan Madara. Alhasil serangan Naruto berhasil dan menciptakan dentuman keras yang luar biasa. Bahkan Mitsuki yang ada di dekat Shikamaru berkata, "Kita harus cepat. Sepertinya pertarungan sudah terpecah menjadi dua bagian." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Hei Mitsuki, tenangkan dirimu.
Kita sudah membagi tugas, kita harus menyiapkan ini untuk membantu mereka semua. Apa kau mengerti? Mitsuki yang mendengar itu berkata dalam hatinya. Sial, bertahanlah sebentar lagi Boruto, aku akan ke sana. Setelah berkata demikian, Mitsuki dan yang lainnya kembali menyiapkan jebakan luar biasa di luar desa Konoha. Saat itu mereka ingin menggiring Otsutsuki agar keluar dari Konoha, sebab sangat mengerikan apabila pertarungan ini terus terjadi jika di dalam desa. Saat itu Shikamaru berkata, "Apa kau sudah menggali lubangnya lebih dalam? Aku tidak bisa membiarkan rencana ini berantakan." Sai yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah menggalinya lebih dalam. Ini sudah cukup untuk membuat Jutsu Kekai itu aktif." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Itu yang aku dengar darimu, kita hanya menunggu beberapa anbu untuk kesini agar mengaktifkan jutsunya." Mitsuki yang mendengar itu berkata, "Kalau begitu apa aku boleh pergi ke tempat Boruto? Sepertinya persiapan di sini sudah selesai." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Baiklah jika itu maumu, aku tidak akan mengganggu kehendak bebasmu, berhati-hatilah." Dengar itu langsung pergi dan berlari kencang menuju Konoha. Dia benar-benar sudah tidak sabar untuk membantu Boruto. Bahkan saat di perjalanan, Mitsuki bisa melihat pertarungan yang dahsyat sudah terjadi, dan dia tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam Sage Mode, dan membuat kecepatan larinya semakin kencang. Saat itu Mitsuki berkata dalam hatinya, "Bertahanlah Boruto, aku sedang menuju ke sana, aku tidak akan membiarkan kau menahan beban berat seperti ini sendirian." Kembali ke arena pertarungan, serangan dahsyat dari Naruto benar-benar berhasil dan membuat Sasuke dan Madara tidak bisa bangkit lagi. Bahkan Naruto tidak bisa menutupi rasa sedihnya saat melakukan itu kepada mereka berdua, tapi Otsutsuki itu benar-benar senang saat melihat emosi mereka hancur. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya walaupun kau membelah diri menjadi dua, kau masih kuat. Bahkan aku melihat pertarungan di samping sana masih cukup sengit. Aku ingin memberitahukan hal ini kepada mereka. Sepertinya kau tidak bisa membiarkan aku untuk ke sana." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Itu benar, aku tidak mau kau mencampuri urusan bagian sana. Tapi sepertinya kalian berdua cukup hebat. Tapi bagaimana dengan ini? Aku akan membuat sedikit lebih sulit." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, tiba-tiba Sasuke dan Madara mengeluarkan wujud Susanoo sempurna mereka. Sontak menyaksikan itu Naruto dan Boruto mulai cemas, bahkan Naruto berkata, "Yang aku takutkan akhirnya terjadi. Sial, ini akan sangat merepotkan." "Hei, Boruto, sepertinya kita tidak bisa langsung menyerang Otsutsuki itu sebelum mengalahkan mereka berdua." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar ayah, aku tidak bisa mendekatinya. Tapi kita harus tetap membagi tugas. Aku masih akan menyerang Otsutsuki itu, dan kau tahan serangan dua Susanoo ini. Aku akan berusaha memasukkan Otsutsuki itu ke dalam penghenti waktu dari Jouganku. Kekuatan mataku sudah mulai pulih kembali." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Kedengarannya memang mudah, tapi jujur saja aku tidak akan sanggup jika menghadapi dua Susanoo ini sendirian. Aku tidak akan bertingkah kuat di depanmu." Setelah Naruto berkata demikian, Mitsuki akhirnya sampai ke tempat mereka dan berkata, "Aku akan membantumu Nanadaima Hokage, dan kau Boruto, urus bagian Otsutsuki itu. Kami akan menahan waktu untukmu." Boruto yang menyaksikan kehadiran Mitsuki berkata, "Kau lama sekali, aku sudah menunggumu dari tadi, tapi terima kasih kau datang di waktu yang aku butuhkan." Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak akan mengingkari janjiku padamu. Apapun yang terjadi aku akan membantumu." Setelah mendengar ucapan Mitsuki, Boruto langsung menghilang dan kembali menyerang Otsutsuki. Sedangkan Mitsuki dan Naruto bersiap menghadapi sesuatu yang sangat sulit menanti mereka di depan. Saat itu Naruto berkata, "Jangan pikir untuk mengalahkan mereka, itu mustahil. Tugas kita hanya menghindar dan bertahan dan membawa Otsutsuki ini keluar dari desa. Apa persiapannya sudah selesai?" Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Paman Shikamaru dan Sai sudah menyiapkannya secara sempurna, tinggal menunggu beberapa shinobi untuk mengaktifkannya. Mungkin kita sudah bisa melakukannya." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Aku harap mereka tidak melakukan kesalahan." Masih belum selesai Naruto berkata demikian, kedua pedang Susanoo langsung mengarah ke mereka berdua. Naruto dan Mitsuki langsung menghindar dan melompat. Saat itu Naruto berkata, "Apa kau baik-baik saja? Jangan kehilangan fokus. Pedang itu benar-benar bisa menghancurkan kita kapanpun."
Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Kau benar Nanadaima Hokage, aku tidak punya ide untuk memikirkan untuk menyerang balik. Serangan besar itu jika terlalu lama di sini, maka desa dan patung Hokage ini akan hancur, kita harus menariknya agar menjauh." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, aku akan memancingnya." Setelah Naruto berkata demikian, dia langsung membuat Kage Bunshin no Jutsu. Muncul puluhan Bunshin dari atas Susanoo dan masing-masing Bunshin mengeluarkan Odama Rasengan, tapi serangan itu tidak semudah yang dibayangkan Naruto. Susanoo mereka hanya terpental beberapa meter dan tidak hancur sama sekali. Tapi Naruto tidak menyerah, dia langsung meminta cakra para biju, dia mengeluarkan biju dama dari tangannya, dan melemparkannya ke arah dua Susanoo itu. Sehingga serangan yang ini berhasil, dua Susanoo itu mulai hancur. Mitsuki yang menyaksikan itu berkata, "Itu berhasil Nanadaima Hokage, kau meledakannya. Sepertinya kita memerlukan kekuatan yang besar." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan lupa apa yang kukatakan, kita bukan untuk mengalahkan mereka berdua, itu masih mustahil, kita hanya perlu menahan serangannya selagi Boruto bertarung dengan Otsutsuki itu." Mitsuki yang mendengar hal tersebut menjawab, "Baiklah Nanadaima Hokage, aku akan membuat celah agar kau bisa menyerang." Setelah Mitsuki berkata demikian, dia mengeluarkan tangan panjangnya dan meluncur kencang ke arah dua Susanoo yang sudah mulai hancur. Saat itu Mitsuki ingin menyerang tubuh asli mereka dengan Jutsu Raiton. Alhasil serangan Mitsuki berhasil mengenai mereka berdua. Naruto yang melihat itu langsung berkata, "Itu sudah cukup, pergi dari sana. Kita tidak bisa menambah apapun yang akan terjadi. Seranganmu sudah melumpuhkan mereka." Mendengar ucapan tersebut, Mitsuki langsung pergi dan menjauh setelah serangannya berhasil, dan benar saja, dua Susanoo itu langsung perlahan memudar dan menghilang. Saat itu Mitsuki berkata, "Apa berhasil? Susanoo ini menghilang setelah seranganku mengenai tubuh asli mereka?" Naruto yang mendengar itu menjawab, "Aku harapnya seperti itu, tapi entah mengapa aku punya firasat buruk akan sesuatu yang terjadi sebentar lagi." Tidak lama Naruto berkata demikian. Benar saja, kini dua Susanoo yang mulai pudar aktif kembali. Bahkan ada yang berbeda, dua Susanoo berubah menjadi satu bagian. Menyaksikan pemandangan gila tersebut membuat Naruto dan Mitsuki semakin cemas. Bahkan Boruto yang menyaksikan itu kesal dan berkata, "Sial, kau bisa melakukan ini kepada mereka yang sudah mati? Kau benar-benar monster." Otsutsuki yang menyaksikan itu tidak menjawab apapun. Dia hanya menghindari serangan Boruto seperti dia sedang bersenang-senang. Saat itu Naruto berkata, "Ini gawat, kita harus lari dan menjauh. Situasi benar-benar sudah berubah." Tidak lama Naruto berkata demikian, Susanoo itu mengeluarkan panah dan mengarahkannya ke arah Naruto dan Mitsuki. Boruto yang melihat mereka kesulitan, dia langsung menggunakan Kuchiyose Rashomon, sehingga panah itu berubah arah dan tidak mengenai Naruto dan Mitsuki. Menyaksikan Boruto, Otsutsuki berkata, "Bagaimana? Aku bisa melihatmu sudah semakin frustasi. Isi kepalamu benar-benar sudah kacau. Emosimu sudah semakin rapuh. Aku pikir ini adalah cara untuk melemahkanmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau dari tadi hanya bisa lari. Jangan banyak bicara. Ayo bertarunglah. Kau benar-benar pengecut." Setelah Boruto berkata demikian, dia melemparkan Shuriken Kage Bunshin yang sudah dia tandai dengan formula Hiraishin, sehingga Boruto bisa muncul dari belakang sang Otsutsuki. Saat itu tanpa berlama-lama, Boruto langsung mengeluarkan elemen magma dari mulutnya, dan hendak melelehkan Otsutsuki. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Kini Jiraiya muncul dari depannya, dan berhasil menahan serangan Boruto. Saat itu Otsutsuki berkata, "Aku mengembalikan semua yang sudah aku lenyapkan sebelumnya. Sepertinya mereka tidak buruk menjadi kacung buatku. Aku harap kau semakin membenciku bocah." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kurang ajar, kau bisa melakukan ini kepada mereka. Aku tidak tahu harus melakukan apa untuk menghukummu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, dia sudah lenyap saat menerima lava apimu. Aku hanya menjadikannya perisai. Itu tidak buruk kan? Kau harus berterima kasih kepadaku." Boruto yang mendengar itu semakin jengkel dan dia tidak sadar kedua Jougannya kembali muncul. Tapi bukan di situ saja. Mata Kurama juga ada di mata Boruto. Kurama juga kesal dan marah melihat apa yang terjadi di depannya. Kekuatan Jougan beresonansi dengan cakra Kyuubi.
Sehingga, terciptalah pola baru di mata Boruto yang sekarang.